Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Mughni dari kelas 10 SO1. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan biografi dari tokoh yang sudah saya pilih, yaitu Mary Riana. Mary Riana adalah seorang entrepreneur atau pengusaha wanita yang sukses di usia muda. Ia juga seorang speaker trainer dan motivator nomor satu di Asia. Mary Riana berasal dari Indonesia. Ia dilahirkan pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Ayahnya bernama Insinyur Suwanto Sosro Saputro dan ibunya bernama Linda Sanian. Mary Riana lahir dan tumbuh di keluarga yang sederhana keturunan Tionghoa. Ayahnya sebagai pebisnis dan ibunya hanya sebatas ibu rumah tangga. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Aris dan Erik. Sebagai anak tertua, ia harus menjadi panutan agar adik-adiknya dapat mencontohnya. Mary Riana memulai pendidikannya di SD Don Bosco Pulau Mas. Kemudian, ia masuk SMP Santa Ursula dan melanjutkan di sekolah yang sama, yaitu SMA Santa Ursula, sekolah Katolik khusus perempuan di daerah Jakarta Pusat. Setelah lulus dari SMA Santa Ursula, ia bercita-cita untuk kuliah di Universitas Trisakti. Namun, cita-citanya untuk kuliah jurusan Teknik Elektro di Universitas Trisakti itu buyar karena kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 1998. Hal inilah yang akan merubah takdir Mary. Karena keadaan yang tidak aman, Mary berpikir untuk tetap melanjutkan sekolahnya, sehingga keputusannya yaitu kuliah di Singapura untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan pada saat itu yang terjadi di Indonesia. Ayahnya menyetujuinya. Ia merasa keputusan yang diambil Mary sangat tepat, karena jaraknya yang relatif dekat, kondisi yang aman, juga sistem pendidikan yang dikenal bagus. Akhirnya, ayah Mary memutuskan untuk mengirim anaknya melanjutkan sekolah di Singapura. Mary memulai bangku kuliahnya di jurusan Electrical and Electronics Engineering di Nanyang Technological University pada tahun 1998. Mary mengaku jurusan ini merupakan jurusan yang sangat ia sukai. Ia bercita-cita menjadi insinyur seperti ayahnya. Dalam cita-citanya, memungkinkan ia bisa membantu ayahnya menjalankan bisnis. Sebenarnya, untuk kuliah di luar negeri tidak ada persiapan di awalnya. Maka dari itu, saat Mary melakukan tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University, ia sempat gagal karena tidak ada bekal dana yang memadai. Akhirnya, Mary memutuskan untuk meminjam dana beasiswa dari bank pemerintah Singapura sebesar $40.000 dan harus ia lunasi setelah ia lulus kuliah dan jika ia sudah bekerja. Dana dari pemerintah sangatlah minim. Setelah dihitung-hitung, Mary hanya mengantongi $10 per minggu, sehingga mengharuskan ia berhemat dengan makan mie instan setiap pagi dan 2 lembar roti tanpa selai di siang harinya. Ia harus mengikuti seminar dan perkumpulan agar dapat makan malam gratis. Sedangkan untuk minum, ia harus mengambil air keran di kampusnya. Hal ini dilakukannya setiap hari di tahun pertamanya kuliah. Melihat kondisinya yang memprihatinkan ini, mendorongnya untuk mencari penghasilan tambahan dengan menyebarkan pamflet atau brosur di jalanan, menjadi penjaga toko bunga, dan menjadi pelayan banket di hotel. Dalam hal itu, ia menyadari tidak ada perubahan dalam dirinya meskipun sudah memasuki kuliah tahun kedua. Kemudian ia melihat dirinya tidak ada latar belakang atau pengalaman berbisnis, namun ia tetap belajar dan mengumpulkan informasi, mengikuti seminar, dan melibatkan diri ke dalam organisasi kemahasiswaan. Mary mulai menyebarkan brosur dan ikut MLM. Bahkan ia sempat tertipu dalam bisnis MLM yang ia jalani.
Disinilah Mary diuji kesabarannya untuk mencapai kesuksesannya. Meskipun terpuruk, Mary tetap bangkit. Ia pun kembali belajar tentang pasar dunia. Setelah lulus kuliah, barulah Mary siap untuk menggapai cita-citanya. Bersama Alva Jendrasa, yang sekarang menjadi suaminya, berdua mereka menjalankan usaha bersama. Belajar dari pengalaman para pengusaha sukses, hingga ia berhasil sebagai finansial. Dalam 6 bulan karirnya di Prudential, Mary Riana berhasil membayar hutangnya sebesar $40.000 saat ia kuliah dulu. Mary Riana mulai dikenal pada tanggal 26 Januari 2007 setelah ia muncul di artikel The Straight yang berjudul She Made Her First Million at Just Age 26. Saat itu, ia sebagai pembicara dari berbagai seminar, perusahaan, sekolah, dan media massa di Singapura, serta di negara-negara lain di Asia Tenggara. Saat ini, Mary Riana sudah mencapai kesuksesannya. Ia juga mendapat predikat sebagai motivator wanita tersukses di Asia Tenggara. Bukunya yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar telah difilmkan. Itu juga menjadi salah satu bukti dari pencapaiannya. Itulah biografi dari Mary Riana. Semoga karakternya dan perjuangannya dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tetap semangat dan pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.